dari luar saya kan lagi di pos satpam gitu kan, beberapa anggota kan, ada cahaya tuh dari luar tuh, dari atas gitu luar, masuk gitu kan, masuk ke dalam rumah kan. Cuma saya kan nggak tahu lah apa kan. Saya bilang ke temen-temen, lihat nggak tuh apaan tadi tuh. Yang lain pada nggak lihat, cuma saya kan ya udahlah. Saya tadi penasaran kan, saya lari ke dalam Bu. Saya lari ke dalam, saya tengok kan di dalam tuh udah terang kayak udah kebakar di ruang tamu itu. Jadi itu sebelum ada kejadian Banaspati, itu memang ada kejadian, ada konflik lah antara bapak ini, beliau nih dengan salah satu kerabatnya. Itu konflik mengenai ya tau lah Ibu kalau pejabat mungkin posisi atau gimana kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini gue kedatangan narasumber yang punya cerita cukup unik. Seperti kalian tahu, ada istilah Banaspati. Nah, narasumber gue ini mau cerita Banaspati. Kita langsung aja ketemu narasumber kita. Apa kabar Bang Iwan? Oke, baik Ibu, alhamdulillah baik. Bang, ya, Banaspati gitu ya Bang ya. Itu kan istilah ya Bang? Istilah apa tuh? Kayak kiriman ya Bang? Kiriman ya kayak orang bilang santet lah, goib gitu goib, kan. Santet. Cuman jenisnya api kalau Banaspati, makanya disebut Banaspati. Nah, Bang boleh di-spill dikit nggak Bang ceritanya Bang? Jadi waktu itu ada kayak kiriman santet Bu, pas saya jaga di rumah dinas salah satu pejabat negara. Saya dari luar itu ngeliat cahaya dari luar tuh masuk ke dalam tuh kenceng atau terang banget. Cuma saya ngeliat tadinya kan. Udah saya lari ke dalam kan, ke ruang tengah itu ruang tamu. Saya lihat kayak bola api muter. Nah itu pas saat saya lihat tuh udah kebakar. Sebagian ruang tuh udah kebakar. Tahan dulu Bang. Tahan dulu. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Bang Iwan, boleh diceritain nih Bang, cerita Abang ini cukup menarik sekali. Diulang dari awal Bang, silakan. Oke, dari awal ya. Jadi waktu saya tugas ikut Bapak, nih saya sebutnya Bapak ya, saya nggak sebutin namanya kan, salah satu pejabat negara kan. Jadi saya tugas job desk saya sih emang situ, saya ikut Bapak udah 3 tahun lebih lah, 3 tahun dibilang 3 tahun. Tugas saya yaitu ngontrolin rumah Bapak, beberapa rumah Bapak ya. Itu ada 3, cuman yang intens tuh ada 2 yang sering saya kontrol karena di situ ada banyak mobil-mobilnya dia yang harus dipanasin, dicek semuanya, surat-suratnya lah apalah, itu pasti saya. Dan di rumah itu pasti di rumah ada yang jaga 4 orang dan 2 pembantu, biasanya 4 orang 2 pembantu. Nah tugas rutin saya gitu, ngecekin mobil, terus manas-manasin, terus ya lihat barang-barang yang kira-kira rusak atau apa, itu saya info ke Bapak. Kayak lihat patung, koleksi patung-patungnya banyak tuh kan. Kalau rumahnya emang model bangunan model kayak Bali sih emang. Model-model Bali, depannya tuh ada kayak gapura candi, pura gitulah, model-model pura gitu kan. Ya itu baik pohon, tanaman gitu. Emang orang kalau baru situ pasti kelihatan juga emang ekstrim, angker lah, kelihatan seperti serem. Apalagi udah masuk ke dalamnya, itu tambah serem lagi itu pasti. Apalagi saya yang tiap hari, hampir tiap hari ya, seminggu kok saya paling bisa 3-4 kali ke rumah itu ya. Bikin laporan juga apa yang perlu dibeli gitu kan, tiap bulan tuh pasti saya gitu, dibeli apa, terus pengeluaran berapa, saya dikasih peti cash ya, ada peti cash saya pegang tuh kan, jadi saya bikin laporan juga kan mengenai pengeluaran bulan ini, apa yang berganti, itu semua saya laporan ke Bapak tiap sebulan sekali. Nah salah satu rumah ini yang saya sering kontrol, ini rumah pertama dia, rumah itu cukup besar dan banyak kendaraan. Nah di situ tuh emang rumah itu agak, saya sendiri suka kalau ke situ agak merinding. Di dalam tuh pasti banyak patung-patung model Bali, terus patung singa. Karena kan terus terang Bapak ini kan sionya macan. Tuh ada yang singa di keringnya tuh ada berapa, 3 atau 2 tuh di rumah pasti ada. Jadi suasananya memang udah karena horror. Banyak patung jadi horor ya. Terus kan rumahnya nggak pernah terang, agak gelap gitu. Nah
suatu hari saya pernah ke gudang, suruh ngambil apa di gudang di atas rumah itu. Saya pasti lihat ruang tamu itu, mau ke gudang tuh lihat ruang tamu itu, saya pun merinding kalau lihat situ tuh. Ada patung Bali yang lagi nari gitu kan, kayak seolah-olah matanya tuh ngeliatin saya. Saya juga agak sempet merinding kan. Wah, pasti saya kalau jalan tuh gak pernah nengok ke belakang, dia langsung lurus aja kan. Nah setiap arah ke gudang tuh pasti di tangga kayak bau bangkai, maaf, cuman gak ada bangkai di situ. Pokoknya arah ke gudang tuh di tangga mau ke atas tuh pasti bau bangkai. Nah kalau yang pas kejadian itu kita bisa ada kegiatan sama bapak kan. Kita rombongan tuh berapa mobil konvoy. Setelah sampai bapak ke rumah itu sebentar, terus dia pergi ke rumah yang utamanya lah. Karena rumah itu kan emang nggak ditempatin beliau kan. Jadi saya di situ sama tim-tim yang lain lah, pengawal lah ada kan. Saya di situ ngopi, lagi ngopi sambil nunggu maghrib kan. Isya, nunggu Isya itu udah lewat maghrib, nunggu Isya saya ngopi. Nah tiba-tiba kok dari luar, saya kan lagi di pos satpam gitu kan, beberapa anggota kan, ada cahaya tuh dari luar tuh, dari atas gitu luar, masuk gitu kan, masuk ke dalam rumah kan. Cuma saya kan nggak tahu lah apa kan. Saya bilang ke teman-teman, lihat nggak tuh apaan tadi tuh. Yang lain pada nggak lihat, cuma saya kan ya udahlah, saya tadi penasaran kan, saya lari ke dalam Bu. Saya lari ke dalam, saya tengok kan di dalam tuh udah terang kayak udah kebakar di ruang tamu itu. Api? Pas saya lihat bola api. Itu yang Banaspati itu? Banaspati. Saya kalau orang bilang Banaspati, cuma saya baru mungkin ya itu disebut Banaspati itu. Saya baru lihat itu gitu. Muter kan sampai terus saya juga takut kan. Tuh di ruang tamu tuh udah kebakar sebagian tuh ruangan tuh. Nah untung ya di situ kan ada musola tuh, di dekat ruang tamu ada musola. Itu musola nggak kebakar loh. Musola doang. Jadi ruangan sekeliling ruang tamu tuh udah pada kebakar. Sofa itu udah kebakar. Di musola doang nggak kebakar. Sama sekali? Sama sekali nggak kebakar. Makanya itu kan saya langsung lari lagi kan. Saya bilang teman-teman kan, dalam kebakaran gitu kan. Langsung tim yang lain langsung lari. Nah pas tim yang lain datang itu mau lihat kan, Banaspati udah nggak ada. Cuman api masih ada. Kalau tadi masih, dia bisa hilang. Pas saya datang saya lihat tuh dia muter tuh bola itu kan, besar muter gitu kan, kayak ada apinya gitu kan. Nah, udah saya lihat pas itu, pas saya panggil teman ke situ, pada lihat udah nggak ada gitu. Nah, tapi masih kebakar? Masih kebakar. Terus ya tim ada yang telepon pemadam lah kebakaran kan, barang bakar. Terus saya telepon bapak, Pak mohon izin Pak, rumah kebakar Pak. Bapak kan kaget juga kan, wah kenapa tuh kebakar gitu kan. Saya kurang paham juga Pak, tiba-tiba tadi saya lihat ada kayak bola cahaya terang gitu kan masuk ke dalam rumah des gitu kan. Cuma saya nggak tahu apa, pas saya lihat ke dalam ruangan tiba-tiba udah kebakar Pak. Saya lapor begitu sama beliau kan. Terus gimana kondisi? Ya udah, ini tim lain udah telepon pemadam sedang OTW gitu kan. Ya udah coba kamu amanin yang lainnya, takut nanti merebet kemana-mana kan. Udah saya terus sambil ngecek lain tempat lain aman, nggak ada yang itu kan. Nah cuman itu dia tadi yang saya heran tuh, cuma saya ngeliat itu tadi tuh Bang. Karena saya cerita ke teman juga nggak ada yang lihat pas Banaspati ada itu kan. Di situ saya sampai keesokan hari sampai ke bawah mimpi loh itu Bu. Takut saya sama Banaspati itu. Api besar, sangat besar gitu kan. Wah bolanya kalau lihat mata sakit loh gitu kalau Banaspati gitu kalau dilihat. Pas itu ya udah bapak telepon lagi kondisi aman. Terus saya balik ke pos lagi kan, saya nunggu pemadam datang udah pemadam datang ketetin. Cuman emang apinya tuh aneh, apinya tuh susah dipadamin loh Bu. Tuh apinya tuh susah, wah kita pertama kan pakai alat seadanya lah, pakai air gitu, pakai itu kain basah, itu mati, hidup lagi apinya. Jadi kayak bukan api biasa kalau itu gitu loh. Ya itu anehnya di situ kalau saya. Makanya saya sampai takut lah, sampai kebayang loh tuh saking dari bolanya tuh yang terang gitu, mata tuh kayak gimana, saya ke bawah mimpi. Kayak dikejar-kejar kalau itu saya. Nah, setelah beberapa hari setelah yang ada kejadian kebakaran itu sering terjadi hal-hal yang aneh lagi tuh. Itu yang saya bilang itu, yang patung itu seperti hidup. Karena setiap mau ke kamar mandi kan pasti lewatin itu juga kan, lewat ruang tamu itu pasti lewat tuh ruang tamu, mau ke gudang pun pasti lewat ruang tamu itu. Jadi pas saya mau ke kamar mandi itu kok
di dalam kamar mandi kayak ada orang, kayak orang nyalain air. Tapi pas saya itu ketok dikunci kan, saya bilang ke teman, tuh ada orang dalam. Nggak ada. Kok tak ada yang nyalain air gitu? Masa sih? Coba lu kesana lagi deh. Pas saya kesana lagi nggak ada. Dan pintunya pun nggak terkunci. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa kan. Nah itu. Terus saya pas dari situ saya lihat tuh kayak orang lewat kelebat di belakang saya tuh kan. Saya cuman kan pas lihat udah nggak ada gitu kan. Gitu dia. Di situ udah dari sejak peristiwa itu banyak kejadian aneh deh di rumah bapak itu. Tim lain juga cerita pas dia mau sholat isya gitu kan, mau ambil wudhu, tiba-tiba kayak ada yang lewat, cuman kelihatan rambutnya aja tuh. Pas disamperin udah nggak ada. Nah itu kalau itu perempuan udah berapa orang yang lihat tuh, perempuan rambutnya panjang gitu. Cuman dia emang nggak pernah ini, cuman paling kelihatan kayak rambut jalan gitu loh. Itu hilang pasti. Itu biasanya jam 8 setelah isya atau pas maghrib tuh dia. Jadi udah kayak yang udah tinggal di situ udah tau lah peristiwa yang gajik-gajik itu udah pasti ngalamin. Pas suatu hari itu hari apa saya lupa tuh, pokoknya bulan-bulan April kemarin kalau nggak salah. Itu pas lagi ada selamatan, setelah selamatan kan anaknya bapak. Jadi cucunya bapak kan. Kan di rumah bapak itu kan ada garasi kan. Itu banyak mobil-mobil koleksi dia, mobil-mobil klasik lah. Mobil ada salah satu mobil itu yang nggak tahu, mobil mesin suka menyala sendiri bu kadang-kadang. Nah di dalam itu ya itu ada perempuan itu suka, orang kalau dari jauh kelihatan kok ada orang dalam mobil, padahal emang kan nggak ada siapa-siapa kan. Nah mobil suka nyala sendiri, orang kaget kan. Pertama emang takut tuh, wah aneh. Itu sampai penjaga yang di situ aja nggak berani masuk bu, saking takutnya. Padahal aki udah dicabut kan, kalau aki cabut nggak mungkin dong starter bisa hidup kan. Nah itu dia, itu kejangan itu sampai saya kalau disuruh bapak itu tolong panasin mobil itu kan. Saya ada satu mobil itu yang saya nggak berani pegang karena takut itu mobil nggak dinyalain pun dia suka hidup sendiri kan. Saya pakai mau deket aja nggak berani tuh kadang-kadang, saya takut. Apalagi kalau malam saya suruh bapak coba cek mobil ke garasi gitu kan. Wah saya pasti ajak teman minimal 2 orang 3 orang saya ajak buat nemenin saya, karena ya saya terus terang takut, sangat takut itu. Itu yang saya bilang gudang di atas, jadi kan itu lantai 3 bu, yang saya bilang kalau lewat tangga itu pasti bau bangkai. Itu di gudang itu sering dengar suara kayak suara macan. Saya nggak ngerti lah tuh, cuman saya suka dengar dan teman-teman juga suka dengar, dan suka dengar suara cakaran kalau malam tuh, kayak suara cakaran macan lah itu gituin ke tembok gitu kan. Itu sering dengar itu kan. Siapapun pasti kadang-kadang pasti dengar, dia pasti malam jam 11-an itu pasti dia suka ada suara itu. Dan baunya tuh kadang-kadang bau bangkai itu sampai kecium sampai ke depan gitu orang, tapi emang di rumah itu nggak ada bangkai, dicari pun nggak ada. Sekira bangkai tikus atau bangkai apa. Kalau dulu emang sebelum ada itu aman sih, nggak pernah ada yang diliatin atau apa, nggak pernah ada. Nah cuman anehnya kejadian itu terjadi pas setelah ada Banaspati itu. Jadi itu sebelum ada kejadian Banaspati itu memang ada kejadian, ada konflik lah antara bapak ini, beliau nih dengan salah satu kerabatnya. Itu konflik mengenai ya tahulah ibu kalau pejabat mungkin posisi atau gimana kan. Nah itu sempat ada konflik lah dan itu sempat rame. Cuman emang tidak sampai ke media ya, karena kan langsung di blow up kan, ditutup semua kan. Nah itu mungkin dari situ itu bu Banaspati dikirim tuh. Mungkin ya seksi nggak ada pikirannya ya, mungkin ya, karena kan aneh setelah kejadian ada konflik antara bapak dengan salah satu kerabatnya baru terjadi itu kiriman Banaspati itu. Ya kita nggak sujon, cuman ya bisa berpikir ke situ kalau secara logika gitu. Bapak juga aneh karena emang sebelumnya kan nggak pernah, rumah itu emang sepi kan, tapi ada yang jaga dan nggak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Nah pas setelah kejadian itu bapak sepertinya memang tanya ke orang pinter lah, ternyata bener sih emang ada yang ngirim gitu. Cuman dia nggak tahu siapa, ada yang ngirim ini, ada beberapa orang yang emang mau menjatuhkan lah beliau gitu. Ya, salah satunya dia ngirimin itu yang dibilang Banaspati itu gitu. Bang Iwan, ya ini kan rumah ini ibaratnya jarang ditempatin ya bang. Ya. Terus yang jaga tadi ada 6 orang kalau nggak salah. Ya.
Nah peristiwa Banaspati itu Bang Iwan dalam keadaan apa? Terus proses masuknya ke dalam kayak apa Bang? Apinya itu ke dalam tuh proses kayak apa? Jadi saya habis ada kegiatan yang saya bilang, saya habis kegiatan ada sama Bapak kan, ada acara kalau di luar lah, kondangan atau undangan apa lah, saya ikut Bapak kan. Setelah habis undangan itu Bapak mampirlah ke rumah itu. Di rumah itu udah Bapak cuma sebentar, yang lainnya pengalaman nganterin Bapak pulang ke rumah induk yang dia tinggalin lah. Jadi cuma situ ngedrop, lihat-lihat rumah, lihat mobil lah, dia terutama lihat mobil. Oke, udah habis itu Bapak pasti pergi. Nah dari situ Bapak pergi, kita kan masih ngumpul tuh Bu di pos, ada pos depan lah itu, ada pos buat pos security buat kita nongkrong. Ya itu saya lihat tuh pas ya itu jam-jam isya itu, dari luar, dari tiba-tiba kelebatan cahaya kenceng banget, langsung masuk, sempat ada ledakan sih suaranya sebenarnya, gitu di dalam. Makanya saya kan kaget kan, yang lihat waktu cahaya itu kan saya kan, cuman kalau yang suara ledakan mereka pada denger, cuman pas kelebatan bola itu yang cahaya itu cuma saya lihat, karena kan saya pas arahnya ke sana, pohon palem ya. Di rumah kan tuh banyak pohon palem tuh di rumah Bapak itu. Berarti itu api langsung masuk ke rumah, masuk dari atas ya, langsung masuk gitu. Seperti kilatan. Kilatan, gitu ya? Nah, tapi suara ledakannya kenceng buar gitu. Ini Bang, ini cukup langka nih peristiwa ini ya. Artinya kan dia di zaman modern ini kok ada gitu kan, kiriman kayak gitu, dan nyata ternyata Abang ngalamin sendiri. Saya ngalamin. Dan itu memang bener-bener apinya gede banget, api cepet ya kan, ngebakar semua yang ada di ruang tamu. Itu dalam hitungan cuman nggak ada berapa menit lah. Nah terus juga ada keanehannya, si apinya ini susah dipadamkan. Betul ya Bang. Nah tapi anehnya lagi, kok musola nggak kebakar tuh Bang? Sama sekali nggak kebakar. Sama sekali kebakar. Coba ceritain Bang. Ya itu saya lari kan ke dalam. Saya kan yang lihat ke dalam dulu kan Bu. Saya lihat ke dalam kan. Saya kaget, orang saking terangnya kan tuh kan, apinya tuh gedean. Sampai mata saya kan lihat itu saya nggak kuat lah mata, sampai dengan muter tuh bola itu kan. Saya lihat tuh udah sofa udah kebakar, meja tuh udah kebakar. Nah cuman pas lihat itu kan sampingnya saya musola kan, pas yang diri pas di sini ini musola samping saya itu nggak kebakar itu sama sekali. Saya juga aneh ya, mungkin nama juga kiriman ya kan, ilmu hitam mungkin ya, di situ musola banyak ada Al-Qur'an kayak apa kan ya, mungkin penangkalnya lah gitu loh Bu, kalau mungkin. Jadi ya itu bisa menambah keyakinan kita ya Bang, bahwa segala yang nggak baik itu ternyata masih ada penangkalnya ya. Masih ada, insya Allah ada. Terus gini Bang, ini kan kalau orang-orang modern sekarang itu ke istilah Banaspati ya mungkin udah terkenal ya Bang. Tapi kan itu istilahnya itu kan seperti kiriman atau santet. Santet, betul. Santet, ilmu hitam ya. Betul. Yang secara logika kita sebenarnya susah menerima ya. Ya karena zaman modern kan. Zaman modern. Masih ada kayak gitu kan. Tapi kok setahu saya nih ya, ini Banaspati ini biasanya kan kita ketemu di gunung atau di mana gitu Bang ya. Oh iya. Kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah iya. Ini kok berani banget nih ngirim langsung ke rumah gitu loh Bang. Nah, saya juga nggak ngerti. Cuman saya sempat nanya-nanya kan ke orang pinter ya. Saya karena nggak tahu juga itu Banaspati, karena disebut orang Banaspati kan. Saya tanya ke orang pinter, oh itu Banaspati ternyata emang. Kalau Banaspati dibilang sih, dia mau di mana aja bisa Bu, gitu. Jangan mandang di kota atau emang kalau namanya kan kiriman santet kan, ilmu hitam kan. Dia nggak harus di gunung atau apa, itu bisa kapan aja dikirim bisa, gitu. Nah, setelah kejadian itu ya Bang, nih si keluarga yang mungkin yang ditujukan untuk disantet ini nih, ada nggak Bang cerita-cerita misalnya tiba-tiba ada anak yang sakit atau keluarga siapa yang sakit gitu Bang? Sempat ibunya Bapak itu sempat sakit. Sakitnya pun ya nggak jelas, emang dia tiba-tiba ya nggak kayak panas gitu kan, terus tiba-tiba beberapa hari gitu dibawa ke dokter, sempat drop kan, seperti infus, tapi nggak ada penyakit, dikontrol, di check up nggak ada apa-apa gitu. Cuman sering muntah gitu loh, makan nggak mau. Itu ibunya ya. Ya itu terus ya Bapak manggil lah, ya bukan kita ke orang kayak kiai lah, ustadz gitu lah, suruh doain. Kita adain syukuran akhirnya tuh di rumah itu, diadain syukuran, manggil anak yatim kan, berapa ratus kan anak yatim kan, yang buat doain gitu kan. Semoga tidak ada hal-hal yang lain lah yang bisa membahayakan jiwa mungkin ya Bu ya, gitu sih. Bang, ini kan kebetulan nih Abang jaga di orang besar lah ya, orang yang cukup ternama lah di negeri ini.
ini zaman sekarang ya Bang, ini kebetulan lagi pemilu, lagi ini ya. Itu relate nggak sih Bang sama santet-santet itu Bang? Kalau saya bilang sih Masih karena pas relate. masih relate lah, apalagi mau pemilu. Itu kan kejadian sebelum pemilu kemarin kan. Ya itu justru banyak. Setahu saya Santet-santet aja itu ya Bang? santet kan banyak apa orang kalau misalkan biar santet biar bisa jadi mau naik jadi nggak jadi naik, bisa turun gitu. Kan santet banyak. Jadi santetnya khusus buat apa dulu nih kan? Ya buat ngejatuhin jabatan atau apa kan banyak. Atau mau Berarti bikin sakit atau bikin meninggal ya. di Banyak lah. Indonesia ini yang dibilang udah maju gitu ya Bang, tapi santet masih ada Bang. Masih ada, makanya kita kan saya bilang nggak boleh takabur, kita harus masih percaya masih emang ada hal seperti itu masih ada. Masih ada. Gitu. Persaingan politik, Betul. persaingan Apalagi bisnis politik, gitu ya Bang. iya. Kita kan nggak mungkin kalau politik langsung berani ngomong di depan kan, ya itu ya paling main belakang kayak gitu seperti itu. Berarti apa namanya di sini kita harus hati-hati banget ya. Hati-hati ya, kita di situ mesti tahu siapa lawan siapa kawan tuh, harus hati-hati. Saya aja di kerjaan Bu, kalau mau tahu itu ada yang nggak suka sama saya banyak juga, karena mungkin saya deket lah sama bapak kan banyak orang wah ngiri, kayak sama bapak tuh dia enak banget tuh kayak sering gini kan, pasti kan dia dapat duitnya beda lah sama kita gitu kan, punya pikiran orang lain-lain kan. Nah situ kan kita nggak ngerti lah makanya. Tapi kalau Abang sendiri nih, secara pribadi pernah nggak ngalamin santet? Pernah nggak jadi korban santet? Kalau korban santet saya belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Jangan sampai. Jangan sampai ya, kita cuman itu tadi saya pasrah aja. Yang penting saya doa udah tiap sholat kita buat lindungi diri kita aja udah. Kita jalan keluar dari rumah aman gitu kan. Itu selamat. Tapi memang kecenderungan santet itu di orang-orang yang sudah punya sesuatu yang bisa diiri, dibuat orang iri ya. Artinya kalau orang-orang biasa mungkin ya cenderung ngapain juga disantet gitu ya. Iya betul, kalau biasa betul ya. Ya kan? Kalau pasti kan kalau politik kan jabatan kan, kalau politik kan dari politik jabatan ya mungkin ya apa kayak di institusi juga mungkin jabatan juga pasti kan, ngirinya pada jabatan pasti kan. Ya artinya santet itu ada. Masih ada. Mau percaya atau tidak, tapi itu ada. Tapi ada. Mungkin ya seperti kayak susuk, ya kan? Susuk juga kan. Susuk. Artinya ritual-ritual itu di Indonesia ternyata masih berkembang ya. Walaupun apalagi, ya. secara sekarang ini zaman modern ya. Iya. Di kota besar ini masih ada. Masih ada ya. Ada orang pinter yang maaf kayak siapa lah saya nggak lupa itu kan. Itu kan ada buka praktek juga itu Bu. Buka praktek pasang susuk lah, mau biar awet muda, biar menarik gitu ada itu kan. Cuman kayaknya udah meninggal deh orang siapa saya nggak ngerti. Biar gimana ya, mau dia jago atau apa kan ada yang lebih jago lagi ya kan Bang? Iya, di atas langit masih ada langit. Ada langit. Nah, begitu ketahuan nih, oh si dia nih yang ngirim nih gitu. Itu tindakan bapaknya Bang? Ya bapak, tindakan bapak udah, ya dia udah tahu kan. Cuman dia biasa seolah-olah ya dia nggak tahu gitu loh Bu. Dia seolah-olah nggak tahu, tapi udah jaga jarak sama tuh orang tuh. Udah jaga jarak, udah jarang lah tadinya intens, sering bisa hampir tiap hari lah ketemu, sekarang udah jarang. Mungkin cukup tahu lah. Cukup tahu, cuman dia nggak mau terlalu kelihatan, cuman dia cukup tahu dan nggak mau ngebales. Tapi kalau boleh diceritain ini orang yang ngirim santet ini sebenarnya dia agamanya apa, terus gimana kok? Kalau setahu saya sih agamanya Islam, haji juga itu udah ada haji juga. Ya disclaimer ya teman-teman yang nggak semua haji seperti ini ya. Iya, cuma haji juga. Setahu saya udah kan rata-rata pejabat pasti udah haji lah kalau orang itu kan. Banyak artinya lah. Ini mesti diwaspadai ya sekelas orang yang sudah istilahnya agamanya sudah mengerti ya, masih melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya Bang. Iya, namanya itu kan dari hati makanya. Iya. Ya, tapi disclaimer di oknum lah, iya, oknum ya. Nah, cuma ya balik lagi ternyata bapaknya baik banget ya. Dia nggak mau untuk dendam atau apa, cukup tahu sudah tahu jaga jarak. Membentengi lah. Ya, jaga jarak, membentengin diri. Betul, keluarganya semoga aman dan rumahnya. Itu benteng ini Bang, itu secara gaib atau gimana Bang? Setahu saya secara gaib juga. Kamu kira secara gaib. Ada beberapa ritual orang atau apa? Ya ritual sih ya, cuman ada sempet ya Pak Kiai lah datang lah kan ke situ, datang bawa daun apa saya nggak ngerti, daun kelor apa daun apa sama sapu lidi apa gitu, sapu aren apa kalau nggak salah. Yang saya lihat ya waktu itu kan, terus saya suruh itu
nyiramin air waktu itu, sempat nyiramin air dikeliling-kelilingin rumah itu 7 kali putaran itu. Kemana aja? Ya itu keliling ke seluruh rumah, di luar dari pagar depan, pokoknya keliling ke belakang. Disiram gitu? Iya disiram. Sedikit kan cuma ada bapak pakai satu jerigen yang 5 liter tuh. Ya ini kamu siramin jangan sampai nggak kebagian semua, harus rata gitu, maksudnya sampai satu rumah itu kan rumahnya kan lebar kan. Jadi ya sedikit-sedikit yang penting rata kebagian semua. Gitu. Bang Iwan, Ya. ini kan setelah tahu ya ternyata pangkal masalahnya itu kan karena ada masalah di kerabat ya. Ya kerabat, konflik adalah. Nah, untuk si keluarga yang kemarin dikirim Banaspati ini nih, kira-kira setelah dia dari orang pinter gitu Bang, ngembaliin lagi nggak Bang? Kan biasa tuh dikembaliin lagi aja deh gitu. Saya sih kemarin sempat dengar ya, saya kan cuma nggak tahu sampai sedetail itu Bu. Cuman saya dengar kemarin ya keluarga ada yang minta bantuan lah sama kiai gitu kan. Nggak sih, dia nggak minta dikembaliin, cuman minta dipagerin aja lah agar keluarga aman gitu. Dia nggak mau biarin orang jahat. Kalau bapak gitu, orang jahat kita nggak apa-apa, kita jangan balas jahat. Kalau prinsip dia gitu. Biarin misalkan mungkin ada yang balas nanti orang lain bukan dari dia gitu sih prinsipnya. Yang penting dia minta sama Pak Kiai atau Ustadz kemarin minta dipagerin lah rumah, jangan sampai kena lagi hal seperti itu gitu. Istilahnya itu kecolongan ya Bang? Kan Ya, bisa masuk ke dalam gitu kan, ya. kalau kan manusia nggak punya pikiran sampai segitu Bu. Apalagi kan Ibu bilang kan zaman modern gitu masih ada misalkan saat itu. Nah setelah dari situ mungkin baru sadar, oh masih ada nih zaman sekarang ngirim santet seperti itu kan. Makanya bapak minta Ustadz untuk betengin rumahnya biar aman. Terus Bang, ini kebetulan nih rumah kosong ya Bang? Rumah kosong, cuman yang jaga Terus aja sih. dia kan sasarannya ini kan ke keluarga yang abang ini ya. Ya Kok dia ngirimnya ke rumah itu, padahal itu bukan rumah inti? kan tahu, karena kan mereka taunya itu rumah awalnya kan emang di situ dulu. Kan rumah awal bapak dulu penjabat sebagai inilah. Itu rumahnya itu, karena orang taunya itu rumah inti di situ. Oh, pantesan dia ngirimnya Emang kan ke bapak situ. iya, karena di bapak kalau itu naruh mobil di situ kan, beberapa kali semua di situ. Jadi orang berpikir mungkin masih tinggal di situ, padahal enggak gitu loh. Alhamdulillah Alhamdulillah nggak ada. ya, alhamdulillah nggak ada kena korban jiwa. Terus Bang, mungkin abang tahu nggak akibat dari kalau kena Banaspati itu apa? Banaspati itu kalau kena Ya kalau aku sih belum Akibatnya nggak tahu akibatnya. Kalau saya tanya ya Bu ya ke beberapa orang, katanya bisa langsung meninggal gitu. Atau kena penyakit yang aneh lah yang nggak bisa diobatin gitu. Kalau yang saya tanya ya ke beberapa orang ya, karena juga saya baru ngalamin itu ketemu Banaspati gitu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, gimana perasaan abang ya di kondisi yang sekarang ini gitu loh, zaman modern, ketemu hal yang di luar nalar itu gimana pendapatnya, perasaannya atau apalah? Terus terang saya terus terang mas jadi takut. Cuman ya saya kembali lagi, saya kan punya Allah ya keyakinan saya, kepercayaan. Ya saya itu semua kan dari Allah yang ini bisa kita minta perlindungan atau keselamatan, kita mohon aja, kita pasrah aja Bu gitu loh. Kalau saya pribadi ya gitu aja sih. Ya mungkin teman-teman semua ini saya juga baru dengar ya kejadian yang memang benar-benar di luar nalar ya Bang. Iya. Dan itu nyata dialami oleh Bang Iwan. Ya mungkin teman-teman bisa ngambil hikmahnya, jangan diikutin lah Ya, cara-cara yang seperti ini ya. Kita nggak boleh takabur sih, kita nggak boleh takabur Nggak ya. boleh takabur. Ya. Di satu sisi juga segala permasalahan itu sebenarnya bisa kita lewati tanpa ada cara yang seperti ini ya. itu. Oke Bang Iwan, terima kasih banyak sudah datang ke channel saya. Ya. Teman-teman, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.